Pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini persiapan menyambut tahun baru di sejumlah wilayah, sudah ada rekan-rekan kami. Agam Rizky yang berada di Silang Monas, Jakarta, kemudian ada Iman Fajar berada di Garuda Wisnu Kencana, Bali. Ada Firda Jumardi di Pantai Losari, Makassar, dan rekan Goldi Gumilang di Kota Lama, Surabaya. Kita ke Agam terlebih dahulu di Jakarta. Agam, bagaimana dengan persiapan menyambut tahun baru di sana? Ya baik Zinka dan juga pemirsa, seperti yang Anda lihat saat ini di layar kaca Anda, tepat di belakang kami ini merupakan salah satu panggung yang disediakan oleh Monumen Nasional untuk memeriahkan malam pergantian tahun yang akan diselenggarakan nanti malam. Selain panggung yang ada di belakang kami, panggung yang disediakan oleh pihak Monumen Nasional ini berjumlah dua yang terletak di dua lokasi yang berbeda. Ada di sisi selatan dan juga barat daya Monas. Dan saat ini memang dari panggung di sekitar patung kuda, ini mereka sedang melakukan cek suara dan juga alat untuk penyambutan malam pergantian tahun yang akan terjadi nanti malam. Dan selain itu Zinka dan juga pemirsa, dari pihak Monumen Nasional memang telah menyediakan agenda sejak tanggal 28 Desember lalu hingga hari ini, yaitu adapun agenda tersebut adalah wisata malam di Monas sejak pukul 18 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu semalam juga digelar di Monas ini doa bersama yang dihadiri oleh sejumlah ulama dan juga tokoh agama untuk muhasabah pergantian tahun. Selain itu, untuk Anda yang akan melakukan pergantian tahun nanti malam, ini dari pihak Pemprov Jakarta juga telah mengimbau menggunakan transportasi umum karena memang pengunjung dan juga masyarakat ini akan diberikan harga yang gratis dan juga beberapa moda transportasi ini dengan cukup mengocek Rp1 saja. Dan kita nantikan Zinka dan juga pemirsa bagaimana keseruan dari pesta pergantian tahun yang akan dilakukan di sejumlah titik Jakarta, salah satunya adalah di Monas ini. Untuk sementara demikian Zinka. Baik, Agam. Dari Agam kita beralih ke rekan kami di Bali. Sudah ada Iman Fajar. Iman, bagaimana dengan persiapan di sana? Ya, selamat pagi Zinka, Nela, dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan dari Garuda Wisnu Kencana Cultural Park di Bali atau GWK Cultural Park yang menjadi salah satu titik dari tempat perayaan Tahun Baru 2025 di Pulau Dewata. Dan saat ini pemirsa, GWK Cultural Park juga baru saja dibuka pada pukul 9 pagi tadi dan sejumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara sudah mulai mendatangi kawasan di GWK Cultural Park yang ada di Bali ini. Dan memang pemirsa, untuk rangkaian dari Tahun Baru di GWK sendiri akan berlangsung pada pukul 3 sore nanti waktu Indonesia Tengah. Dan nantinya juga akan diisi dengan berbagai macam hiburan mulai dari musisi-musisi tanah air, kemudian juga ada pesta kembang api hingga tarian-tarian tradisional yang tentunya akan mewarnai dan memeriahkan pesta perayaan Tahun Baru 2025 di Bali ini. Dan untuk tiketnya sendiri pemirsa juga dapat dibeli secara online maupun offline. Dan untuk tiketnya sendiri ini juga masih ada pemirsa, dan di GWK Cultural Park ini sendiri dapat menampung hingga puluhan ribu pengunjung, sehingga kita akan menantikan bagaimana meriahnya perayaan Tahun Baru 2025 di Bali. Dan untuk titik-titik di GWK ini ada 3 pemirsa, ada Lotus Pond dan juga 2 tempat lainnya yang jadi titik perayaan Tahun Baru di GWK Bali. Seperti itu Zinka, Nela, dan juga pemirsa, kita kembalikan ke studio. Baik, dari Iman Fajar kita melihat ke Goldi Gumilang di Surabaya. Goldi, bagaimana dengan persiapan di Surabaya? Ya, selamat pagi rekan dan juga pemirsa. Kali ini kami berada di Kota Lama, Surabaya, di mana lokasi ini menjadi salah satu titik dipusatkannya perayaan Tahun Baru 2025 di Kota Surabaya. Ada 2 titik lainnya pemirsa kami lihatkan. Inilah dia situasi di Kota Lama Surabaya. Selain di sini pemirsa ada 2 titik lain, yakni di Jembatan Suramadu dan juga di Balai Kota Surabaya, di mana ketiga lokasi tersebut akan ada sejumlah kegiatan seperti perayaan pesta kembang api, kemudian juga ada sejumlah hiburan musik dan juga hiburan rakyat ataupun hiburan kesenian lainnya. Di lokasi tempat kami mengabarkan ini persiapannya sudah mulai dilakukan, mulai dari ada panggung kecil yang disiapkan, kemudian ada beberapa stand makanan dan juga UMKM yang sudah mulai
buka, namun memang belum dibuka karena rencananya untuk kegiatannya akan dimulai pada pukul 8 malam hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di lokasi ini pemirsa sangat menarik di mana Kota Lama sendiri merupakan daerah yang banyak terdapat gedung-gedung peninggalan dari kolonial di mana sudah direvitalisasi dan saat ini digunakan sebagai salah satu tempat objek wisata di Kota Surabaya. Di lokasi ini memang ramainya di sore hingga malam hari. Sering sekali warga dari Surabaya maupun luar Surabaya yang datang untuk bersuah foto di sini. Ada juga sejumlah hiburan atau sejumlah wahana yang bisa digunakan seperti mengitari menggunakan mobil tua. Kemudian juga ada beberapa spot foto menarik yang bisa diunggah ke media sosial masing-masing warga yang berangkat ke sini. Dan inilah dia salah satu lokasi yang akan digunakan untuk perayaan malam Tahun Baru nanti. Akan ada sejumlah hiburan dan juga pesta kembang api. Kami kembalikan ke studio. Baik, dari Kota Lama Surabaya kami ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi di Pantai Losari, Makassar dengan rekan kami Firda Jumardi. Firda, silakan. Ya, Zinka dan juga pemirsa, untuk di Kota Makassar sendiri memang tidak ada persiapan khusus menjelang Tahun Baru karena memang mengingat Pemkot Makassar menghimbau agar masyarakat tidak berpergian di malam Tahun Baru ini karena memang dari rilis BMKG wilayah 4 Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini akan mengalami cuaca ekstrim dari tanggal 29 hingga hari ini pada tanggal 31 Desember di mana hujan lebat dan juga dengan intensitas tinggi ini akan melanda wilayah Sulawesi Selatan sehingga Wali Kota Makassar menghimbau agar warga tidak berpergian. Namun masyarakat memiliki beberapa spot favorit untuk menghabiskan malam pergantian Tahun Baru di Kota Makassar seperti di kawasan Center Point of Indonesia ataupun Lego-Lego dan juga kawasan Tugu Mnek dan di sepanjang bibir pantai Tanjung Bunga, pemirsa. Dan di tempat saya melaporkan saat ini di Anjungan Pantai Losari di mana spot ini menjadi spot favorit bagi masyarakat untuk menghabiskan malam pergantian tahun dan melihat pesta kembang api yang memang sangat elok jika dilihat dari Anjungan Pantai Losari. Dan pemirsa, ada pun yang perlu diperhatikan untuk rekayasa lalu lintas di malam pergantian tahun. Penutupan jalan akan dimulai sejak pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah hingga pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian tengah. Jadi bagi warga masyarakat yang ingin menghabiskan malam Tahun Baru di Kota Makassar dapat melihat rekayasa lalu lintas yang telah dirilis oleh Polrestabes Makassar. Demikian, Zinka. Baik, terima kasih Firda Jumardi melaporkan langsung dari Makassar dan sebelumnya juga ada rekan-rekan kami di Jakarta, Bali, dan Surabaya. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kabar Utama Pagi.